andaikan itu gitu, ada nilainya dunia itu seberat itu gitu, seberat sebelah dari jangjang rambut itu, masya Allah, ada nilainya di sisi Allah seberat itu, masya Allah. Maka Allah masaqa minha kafiran, tidak akan pernah Allah memberikan ya satu teguk air saja kepada orang kafir. Karena dunia itu punya harga rahmat Tuhan lah gitu. Kalau seandainya ada orang kafir mau bagian naon, ya. Orang kafir mau bagian naon, sabab kalau dunia memiliki harga senilai ba'ullah saja. Tapi karena memang nggak ada harganya, diobral sama Allah. Orang yang durhaka sama Allah dikasih kekuasaan. Orang yang melampaui batas kepada Allah minat taghin dikasih harta berlimpah. Dibikin kuala rasa harganya gitu. Saking tidak ada harga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad adada kamalillah wa kama yaliqu bi kamali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertama-tama tidak ada yang pantas kita ucapkan selain rasa syukur yang luar biasa saat kita dibangunkan oleh Allah pada pagi hari, kemudian kita diperjalankan olehnya menuju tempat ini, menuju Baitullah, melaksanakan sholat subuh berjamaah, lalu kemudian merasakan nikmatnya hidangan sholat subuh itu, lalu kemudian Allah sempatkan kita untuk duduk mujalasah dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah semua mencatat amal-amal itu sebagai amal soleh dengan pahala yang berlipat di sisinya, bahkan seperti pahala ibadah haji secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tema pagi kita hari ini adalah tentang menyingkap hakikat dunia. Apa maksudnya? Yang saya akan bahas adalah tentang al-hayatud dunia, kehidupan dunia. Dunia ini sering kita artikan sebagai sebut saja sebagai bumi atau mungkin tempat di mana manusia hari ini kita tinggal ya, di atas muka bumi. Sesungguhnya yang saya akan bahas adalah tentang al-hayatud dunya, kehidupan yang dekat. Dunia itu sendiri dari bahasa Arab, dana yadna dunyaan, artinya adalah dekat. Dan ini adalah lawan daripada al-akhirah, yaitu al-hayatul akhirah, kehidupan yang akhirat, yang nanti panjang, ya, yang tidak ada akhirnya. Dalam Al-Quran surat Ibrahim, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ya, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi memang ada istilah kehidupan dunia dan kehidupan akhir. Nah, kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang kita jalani ya, dengan segala apa yang ada padanya sampai kemudian kita wafat. Setelah wafat kita akan memasuki fase berikutnya yang disebut dengan kehidupan akhir. Dimulai dari alam barzakh atau yang kita sebut dengan alam kubur. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita memahami tentang kehidupan dunia ini sebagaimana porsinya sebagai seorang muslim. Tidak lebih daripada itu. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Quran surat Al-Hadid, ayat yang tentu kita juga masyhur dan kita juga insya Allah banyak hafal tentang ayat ini.
di mana Allah berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan. Sesuatu yang sifatnya melalaikan, ia adalah perhiasan. Kita saling berlomba-lomba mendapatkan kemuliaan dan berlomba-lomba memperbanyak harta dan keturunan. Kebanyakan kita memang seperti itu dalam kehidupan dunia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa itu hanya sebuah permainan. La'ibun walah. Ya. Coba kadang-kadang kita menyaksikan ya, permainan sepak bola gitu ya. Ya, karena memang yang paling viral mungkin di antara permainan-permainan ya adalah permainan sepak bola. Dalam bahasa Arab sepak bola disebut dengan li'bu kuratil qadam. Li'ab itu permainan. Artinya itu hanya sebuah kegiatan kita di atas di atas pentas gitu. Ya, ketika kemudian berakhir semuanya permusuhan yang sepertinya teramat sangat, ya mereka bersahabat lagi. Ya, dan kita memang hanya memainkan peran-peran kita masing-masing. Ada yang perannya sebagai kiper, ada yang perannya sebagai striker, mungkin ada sebagai gelandang kanan, gelandang kiri, ya mungkin ya istilah-istilahnya saya juga kurang paham. Tetapi kita memerankan peranan masing-masing. Ya. Dan itu bukan hakikat daripada kehidupan. Dan kadang-kadang lebih lucu lagi, ya, kalau seandainya kita, ini permainan itu kan aturannya kita buat sendiri. Ya. Kemudian yang kalau seandainya dipikir-pikir juga agak lucu-lucu begitu. Ya, satu bola dikejar-kejar bareng-bareng, padahal di toko banyak bola gitu, bisa beli masing-masing. Tapi itulah seninya permainan. Nah, kehidupan dunia ini juga anggap sebagai sebuah permainan. Gitu. Ya, sehingga kemudian tidak membuat kita serius, membuat kemudian kita tenggelam di dalam. Sering diungkapkan bahwa kehidupan dunia itu ibarat sebagai sebuah samudra, dan kita adalah sebahtera. Ya, kalau seandainya kemudian kita menggunakan bahtera di atas samudra itu, ya bisa kita gunakan banyak manfaatnya. Melakukan safar, kemudian melakukan pencarian kehidupan, ya, dan lain sebagainya. Nah, tetapi ketika kemudian samudra itu airnya masuk ke dalam bahtera, maka yang terjadi bukannya manfaat, menjadi madarat. Bisa jadi kemudian kapal yang kita tunggangi itu kemudian tenggelam. Gara-gara apa? Airnya masuk ke dalam. Maka oleh karena itu kehidupan dunia ini hanya boleh ada di luar diri kita. Tidak boleh kemudian masuk ke dalam hati kita. Jadi serius, jadi galau dengan dunia, itu akibatnya bisa fatal. Ya, bisa fatal. Kita bisa hilang arah, bahkan bisa karam, tenggelam, dan kemudian kita celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalil tentang kehidupan dunia ini. Salah satunya tadi ya, firman Allah Subhanahu wa taala bahwa kehidupan dunia ini adalah permainan, ya, senda gurau yang kemudian melenakan, juga hanya sebuah perhiasan. Dan banyak juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita semua tentang hakikat dunia ini. Dalam Sahih Muslim misalkan, suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan bersama para sahabat. Lalu kemudian di perjalanan mereka menemukan bangkai kambing. Bangkai mah jangankan kambing, tikus saja yang kecil, wah itu baunya sudah luar biasa. Ya, ini bangkai kambing besar. Lalu kemudian sudah mengeluarkan aroma busuk. Lalu kemudian juga ada lalat-lalat yang mengelilingi bangkai kambing. Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat. Pertanyaan ini sebetulnya pertanyaan untuk pendidikan. Rasulullah SAW ingin mendidik para sahabat. Apa kata Rasul? Man ya'khudhu hadha bidirham. Ada yang mau beli daging ini dengan 1 dirham? Pertama,
Rasulullah SAW bukan hakikat memang bertanya. Sekali lagi, ini adalah pertanyaan untuk pendidikan. Pertama, apakah ada yang mau beli? Kemudian yang kedua, bidirhamin, dengan 1 dirham. Dan dirham pada masa itu yang menunjukkan bahwa uang yang paling kecil. Ya. Artinya menunjukkan bahwa itu adalah satuan uang paling kecil yang ada pada masa itu, ya 1 dirham, sebut saja. Ya. Siapa yang mau beli bangkai ini dengan 1 dirham? Maka semua para sahabat kompak, nggak ada yang mau beli. Jangankan beli, dikasih aja juga nggak mau. Ya. Dikasih aja juga nggak mau. Lalu kemudian Rasulullah SAW mentarbiyah para sahabat, ya, dengan pertanyaan ini mengakibatkan tersentak cara berpikirnya. Mereka kemudian tersenyum, senyumnya membuktikan bahwa nggak mungkin mereka beli itu. Ya. Lalu kemudian Rasulullah memberikan pelajaran. Apa pelajarannya? Beliau mengatakan bahwa wallahi la hadza ahwanu indallah minad dunya alaikum. Ya, wallahi lad dunya ahwanu min hadza alaikum. Demi Allah, sesungguhnya dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih hina daripada hinanya bangkai ini di hadapan kalian. Nah ini Masya Allah luar biasa, sehingga digambarkan bahwa dunia di sisi Allah itu lebih hina daripada bangkai yang sudah membusuk, yang jijik kita melihat. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Muslim, ya, menyebutkan begini. Andaikan, ya, law kanatid dunya ta'dil janaha ba'ud. Andaikan dunia itu menurut Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nilai, dan nilainya itu hanya seberat 1 sayapnya rametuk, ba'udah. Ya. Kita sering menerjemahkan ba'udah lalat, ya, lalat, lalur, badag teuing, rametuk. Ba'udah. Rametuk itu sesuatu yang kecil luar biasa. Yang kalau ditimbang duka sabaraha sangat ringan. Sudah begitu, cuma setengah lagi sayapnya. Coba bayangkan betapa sangat ringannya. Andaikan dunia itu di sisi Allah ada nilainya, dan nilainya itu hanya seberat sepotong sayap rametuk. Rametuk itu bayangin sebuah serangga gitu yang kecil banget, yang kadang-kadang kita temukan kalau sore hari naik motor ya tiba-tiba kelilipan gitu. Pas dibuka tuh kecil banget, tak eta rametuk. Ya mungkin kalau kita nyimpen nasi basi gitu agak lama gitu. So kayak ngapung luhur sangu, tak eta rametuk. Betapa kecilnya. Dan itu bayangin, rametuknya aja kecil apalagi jangjangna. Komo dari sabelah gitu. Subhanallah. Andaikan itu gitu. Ada nilainya, dunia itu seberat itu gitu. Seberat sebelah dari jangjang rametuk. Masya Allah. Ada nilainya di sisi Allah seberat itu. Masya Allah. Maka Allah masaqa minha kafiran. Tidak akan pernah Allah memberikan, ya, 1 teguk air saja kepada orang kafir. Karena dunia itu punya harga rahmatukeun lah gitu. Kalau seandainya ada. Orang kafir mau bagian naon. Ya. Orang kafir mau bagian naon. Sabab kalau dunia memiliki harga senilai ba'udah saja. Tapi karena memang nggak ada harganya, diobral sama Allah. Orang yang durhaka sama Allah dikasih kekuasaan. Orang yang melampaui batas kepada Allah, minat taghin, dikasih harta berlimpah. Dibikin ku Allah hargana. Gitu. Saking tidak ada harga. Nah inilah makna dunia ketika Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan. Ya, dalam hadis yang lain, dalam kitab-kitab sunan disebutkan, ibarat lautan yang luas. Lautan yang luas. Ya. Lalu kemudian kita celupkan telunjuk kita ke dalam lautan itu. Lalu kemudian kita angkat. Lalu kemudian basah itu telunjuk. Maka dunia ini hanya ibarat air yang nempel di telunjuk kita. Sedangkan sisanya yang akhirat itu adalah lautan itu sendiri.
Ini menunjukkan bahwa dunia ini jauh sekali nilainya dengan akhir. Ya, jauh sekali nilainya dengan akhir. Makanya celaka, rugi kalau seandainya kita mengorientasikan hidup kita hanya untuk kehidupan dunia. Ya. Bagaimana kita orientasi kita adalah orientasi akhirat. Ya. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu, ya ini kita sudah tahu, Rasulullah SAW itu rumahnya teramat sangat sederhana. Ya. Bahkan tempat tidur beliau itu adalah pelapah kurma, gitu, yang kemudian ditumpuk-tumpukin lah gitu dengan beberapa tahunan untuk kemudian menjadikannya lebih empuk. Gitu. Tetapi tetap saja ketika beliau istirahat lalu kemudian terbangun, maka terlihat ya, bekas-bekas guratan pelapah kurma itu di pipi beliau yang mulia. Suatu ketika Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu lalu kemudian datang menemui Rasulullah SAW, bersilaturahmi kepada Rasul, mengucapkan salam dan kemudian dipersilahkan masuk. Rasul baru bangun dari tidurnya dan terlihat guratan-guratan bekas tidur beliau di pelapah kurma yang teramat sangat sederhana. Sampai Sayyidina Umar menangis. Wahai Rasulullah, engkau pemimpin dunia, pemimpin di akhirat. Aku menyaksikan bagaimana pemimpin-pemimpin Romawi, bagaimana pemimpin-pemimpin Persia, mereka tinggal di istana yang megah, lalu kemudian beralaskan tempat tidur yang sangat mewah. Sementara engkau hanya tidur di atas pelapah kurma sampai kemudian berbekas ya di wajahmu yang mulia. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Apa yang dikatakan oleh baginda Rasul? Aku di dunia ini seperti seorang musafir. Seseorang yang melakukan perjalanan. Ya. Dunia ini ibarat aku sedang istirahat sejenak. Hanya sekedar untuk berteduh. Lalu kemudian aku akan melakukan perjalanan lagi. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Hadis ini kalau seandainya kita terjemahkan, harus kita coba analisis tentang kehidupan masa lalu. Dulu itu yang namanya orang Arab itu pekerjaannya senantiasa melakukan perjalanan. Karena orang Arab itu adalah mereka yang tinggal di sebuah tempat yang tempat itu tidak memiliki kekayaan pada masa itu. Allah menyebutkannya ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Sebuah tempat yang tidak ada banyak pepohonan, tidak ada banyak air, ya tempat yang tandus kering kerontang gitu. Sehingga mereka untuk mencari penghidupan harus dengan safar. Disebutkan dalam Al-Quran rihlatasyita'i was-sayf. Ditambah lagi daerah yang teramat sangat panas, gurun kebanyakannya. Wilayah-wilayah yang tandus luar biasa. Nah, kalau kita melakukan safar di Indonesia mah enak gitu ya. Artinya kita safar sedikit, mau istirahat, ada pohon, anginnya bertiup, enak gitu, sejuk lah gitulah. Rasa gitu indahnya kita melakukan sebuah perjalanan. Tapi coba bayangkan di tempat yang tandus, yang kita melakukan perjalanan. Saat berjalan saja, kita harus mengukur perjalanan kita dengan air minum. Ya. Nanti kita bisa berteduh itu di mana? Itu harus tahu. Kalau seandainya kita tidak tahu nanti kita akan istirahat di mana, maka bisa jadi kita mati di jalan itu. Kehabisan air, belum sampai kepada tempat di mana kita bisa istirahat di sana. Makanya satu titik itu destinasi di sini. Nah, perjalanan kita memerlukan waktu sekitar setengah hari. Nanti kita akan istirahat di sana, ada batu besar. Ya. Nah, perjalanan dari sini sampai sana untuk bisa istirahat diperlukan berapa air, gitu. Nah, kemudian perjalanan lagi berikutnya kita akan ada destinasi apa? Gitu. Nah, nanti dipersiapkan segala sesuatu. Makanya betapa luar biasa kisah hijrahnya Rasulullah SAW sampai Rasul itu istirahat di balik batu yang besar karena nggak ada pohon. Coba bayangin kalau seandainya kita safar seperti itu. Istirahat itu hanya sekedar untuk melepas lelah dan nggak mungkin kita berlama-lama di situ. Ya. Lama-lama di situ ya bisa mati gitu. Ya. Karena ada checkpoint, titik-titik di mana kita harus mendapatkan makanan.
Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Nah, gambaran dunia itu seperti itu. Saat kita melakukan perjalanan, ada tempat yang teduh, kita berteduh sejenak. Dan ini bukan tempat untuk berhenti kita, gitu. Hanya sekedar untuk apa? Menghilangkan rasa sakit panasnya luar biasa terik matahari, kemudian kita berteduh di balik batu misalkan. Yang kemudian kita akan berangkat lagi. Karena kalau tidak berangkat, minum kita sudah terbatas, logistik kita sudah terbatas. Kalau seandainya kita di sini terus, mati kita. Nah, begitulah ya gambaran bahwa ketika Rasulullah SAW dikatakan di dunia ini seperti abirus sabil, ya, seperti orang yang melakukan perjalanan. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, sehingga kita harus nantiasa kita fokus tentang tujuan kita. Saat kita hidup di dunia, tujuan kita apa? Mana yang akan kita tuju? Sesuatu yang akan kita raih. Dan itu adalah kehidupan akhirat. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka oleh karena itu adalah sebuah keniscayaan, ya, ketika kita fokus kepada tujuan kita dan dunia ini hanya sebagai sebuah tempat untuk berteduh saja. Begitu. Begitupun dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Ya, di dunia itu seperti orang asing atau orang yang melakukan perjalanan. Ketika sampai di suatu tempat, tidak berpikir untuk mukim di sana. Kenapa? Kita tidak kenal orang di sana, kita tidak ada saudara, tidak ada teman, ya. Sehingga yang ada hanya untuk menyelesaikan kebutuhan kita, lalu kemudian kita safar. Ya. Bahkan dalam beberapa keterangan para ulama, as-safar bid'atun minal adab. Yang namanya safar itu bagian kecil daripada siksa, daripada azab. Ini menunjukkan bahwa safar itu tidak enak gitu. Ya. Sehingga kita hidup di dunia ini harus berpikir tidak enak. Gitu. Berpikir tidak enak. Karena ada tujuan yang akan kemudian kita raih di masa yang akan datang. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Selain itu juga kita bisa melihat bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka menyikapi dunia itu dengan proporsi-proporsinya. Ya. Salah satunya ada seorang sahabat namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini adalah seorang sahabat yang dikenal kaya raya sebelum Islam. Hidupnya bergelimang harta, gayanya necis, aroma tubuhnya senantiasa wangi, bahkan dikenal kalau seandainya Mus'ab bin Umair lewat ke suatu tempat, orangnya sudah ada, wanginya masih terasa. Sehingga, ini wanginya Mus'ab. Gitu. Saking sangat luar biasanya Mus'ab bin Umair, perlenteknya, wanginya, ya, kemudian necisnya, menggambarkan tentang kelayakan hidupnya, menggambarkan tentang kemapanan gayanya dalam kehidupan dunia. Tapi Masya Allah, ketika ia masuk Islam, lalu kemudian dia menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan luar biasa, beliau ditugasi oleh baginda Rasul menjadi duta, menjadi seorang dai, menjadi muqri'ul Quran di kota Madinah. Yang ketika beliau datang ke kota Madinah berdakwah selama hanya 9 bulan saja, itu hampir mengislamkan seluruh penduduk kota Madinah. Tetapi Masya Allah, kalimat yang begitu luar biasa keluar dari lisannya, menusuk setiap hati yang mendengarnya. Beliau adalah orang yang sangat zuhud dalam kehidupan dunia. Beliau seolah-olah meninggalkan dunia, meninggalkan kehidupan dunia. Bahkan ya, ketika beliau syahid di perang Uhud, Masya Allah, ketika beliau syahid di perang Uhud, ya, Mus'ab bin Umair itu seluruh hartanya dicari itu untuk sekedar menutupi jenazahnya dengan kain kafan, yang ditemukan hanya selembar kain, yang ketika ditutup kepalanya kakinya terbuka, yang ketika ditutup kakinya kepalanya terbuka. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala mulia. Ini yang membuat hati sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang kaya raya, yang berlimpah harta, cemburu luar biasa kepada Sayyidina Mus'ab bin Umair. Beliau berkali-kali menangis
saat para pembantunya datang menghidangkan makanan untuknya. Ketika diberikan satu makanan, beliau nangis. Kemudian pembantunya menganggap, wah kayaknya kurang banyak nih makanannya, karena kurang banyak makanya dia nangis, mungkin kecewa gitu. Ditambahin lagi makanan, lalu kemudian makin jadi nangis, ditambahin makannya makin jadi nangis. Ya, ketika ditanya, aku khawatir dengan diriku sendiri, kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Aku khawatir dengan diriku. Sahabatku dulu dia kaya raya, Mus'ab bin Umair. Saat kemudian wafat tidak ada harta, luar biasa. Tapi aku, Allah berikan harta terus menerus. Semakin hari semakin bertambah hartaku. Yang aku khawatirkan adalah di dunia aku mendapatkan kebaikan-kebaikan ini. Dan di akhirat aku tidak mendapatkan apa-apa. Allahu Akbar. Ini yang luar biasa. Sayyidina Mus'ab bin Umair. Benar, Mus'ab bin Umair orang kaya raya. Benar, dia berlimpah harta. Bahkan dikenal tiga orang sahabat yang Masya Allah memiliki kekayaan luar biasa. Yang pertama Abdurrahman bin Auf. Yang kedua adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Yang ketiga adalah Dihya. Ini seorang yang senantiasa wajahnya ditirukan oleh malaikat Jibril. Kalau malaikat Jibril ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti wajah yang diserupakan adalah wajah Dihya. Dan Yahya ini adalah seorang pengusaha ekspor impor. Seperti tiga orang sahabat mulia tadi. Ya, wajahnya ganteng, rapi, bersih, itu Dihya. Sehingga kemudian malaikat Jibril kalau menemui Rasul dalam bentuk wajah manusia, itu wajah Dihya. Makanya Siti Aisyah dalam beberapa riwayat, beberapa kali saya sering melihat wajah Dihya. Dan kata Rasul itu adalah Jibril. Nah hadirin yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, Abdurrahman bin Auf memang kaya luar biasa. Berlimpah hartanya. Tetapi tidak pernah kemudian ia mencintai harta itu. Ya, kisahnya sangat luar biasa ketika beliau bosan jadi orang kaya, bahasanya begitu. Khawatir nanti di akhirat paling akhir masuk surga. Karena hisabannya begitu sangat banyak. Sampai pada akhirnya dia ingin berazam. Pokoknya saya ingin menginfakkan seluruh harta saya. Ya. Dan ternyata pada masa itu sempat terjadi musim gagal panen gitu. Musim gagal panen. Dan Masya Allah luar biasa. Ya. Saat musim gagal panen, Abdurrahman bin Auf menganggap bahwa wah ini momen saya untuk bersedekah terbaik. Kalau perlu saya habiskan harta nggak apa-apa. Ya. Karena gagal panen, terancam penduduk Madinah kelaparan. Ya. Tapi Masya Allah beliau tidak mau kondisi ini terjadi. Maka kemudian dia mengumumkan kepada penduduk Madinah yang pada umumnya ketika itu mereka adalah petani kurma. Jadi mereka sudah busuk di pohon ya, sebelum kemudian matang. Lalu kemudian kata Abdurrahman bin Auf, pokoknya ya kurma yang busuk di pohonnya sudah ambil sama kalian. Saya akan beli semuanya dan saya akan bayar harganya harga normal. Subhanallah. Ya ini luar biasa sedekah yang seperti itu ya. Kalau seandainya musim gagal panen padi misalkan, orang kaya bilang, ya sudah sekarang semua panen ya. Hitung padinya sesuai dengan biasanya gitu. Saya bayar lengkap full sesuai dengan harganya masing-masing. Masya Allah luar biasa. Senang orang. Punya kehidupan mereka ya. Lalu kemudian dibayarin semua kurma busuk itu jadi milik Abdurrahman bin Auf. Dia berpikir, wah sudah habis harta saya. Tak apa-apa. Ya, biar tidak berat hitungan saya, hisaban saya di akhir. Tapi qadar Allah wa makaru wa makar Allah. Mereka punya, bukan makar itu ya. Artinya ketika dia punya ini, ternyata Allah juga punya rencana yang luar biasa. Masya Allah, ternyata dikisahkan di Yaman itu ada sebuah wabah yang sampai banyak orang yang terkena penyakit dan kemudian sampai rajanya juga itu kena wabah itu. Raja di Yaman. Dan ketika diteliti, ternyata obatnya adalah kurma busuk. Obatnya kurma busuk itu. Sampai pada akhirnya mereka mencari kurma busuk kemana-mana, terutama mereka nyarinya ke Madinah, karena pusatnya kurmanya di Madinah. Ya, ketika datang ke Madinah, semuanya sudah nggak punya kurma. Yang punya kurma cuma Abdurrahman bin Auf. Masya Allah, nggak jadi itu miskinnya. Subhanallah. Dan dia malah lebih kaya, berlipat-lipat kekayaan. Allahu Akbar.
Nah ini bagaimana ketika kemudian kita punya harta itu bukan di sini, tapi berada dalam genggaman kita. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dulu pada masa Amr Ramadah, pada masa kekhalifahan Sayyidina Umar ibn al-Khattab, disebut dengan Amr Ramadah. Apa Amr Ramadah itu? Tahun debu. Tahun debu artinya ini adalah masa paceklik panjang, di mana tidak hujan turun dalam waktu yang cukup lama, mengakibatkan tanah-tanah itu kering kerontang, ya, debu bertaburan kemana-mana. Masya Allah, kondisi yang teramat sangat sulit. Hampir saja ketika itu binatang-binatang mati karena kelaparan, ya. Kemudian rumput-rumput kemudian kering semua, menjadi menjadi kering semua, ya. Dan Masya Allah, kesulitan air yang sangat luar biasa. Salah satu pengusaha umat Islam yaitu Utsman bin Affan, kita kenal begitu sangat luar biasa. Beliau itu melakukan perniagaan ke Syam, dan pulang dari Syam itu membawa sekitar 1.000 ekor unta. 1.000 ekor unta, yang kemudian di atas unta itu banyak sekali logistik yang dibutuhkan oleh penduduk Madinah ketika itu. Ya, karena mereka kan senantiasa berangkat dari Mekah itu bawa barang-barang menuju ke Syam. Syam pulangnya bukan kosong, tangan kosong. Mereka bawa barang lagi, dijual di Madinah. Begitulah cara bisnis orang Arab ketika itu. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, saat kemudian Utsman bin Affan membawa barang dagangan yang sangat banyak, bayangin 1.000 ekor unta dengan semuanya penuh dengan logistik. Wah, saat kemudian negara sedang paceklik gitu. Kondisi logistik tidak ada. Ya, mungkin kalau sekarang mungkin Bulog sudah kehabisan beras gitu ya. Kemudian air sulit. Wah, kelengkapan hal dasar aja nggak ada gitu. Ya. Maka orang-orang bisnis di antara orang-orang Yahudi itu segera menyusul Sayyidina Utsman bin Affan, bahkan sebelum sampai kota Madinah. Udah kelihatan ada debu mengepul dari kejauhan. Wah, ini mah kafilah dagangnya Utsman bin Affan ini. Maka kemudian mereka menyusul untuk apa? Untuk bernegosiasi. Apa negosiasinya? Utsman, jangan jual ke yang lain, jual ke saya saja. Saya siap bayar 2 kali lipat. Dia pikir ini momen bisnis luar biasa. Tidak ada logistik, tidak ada pasokan, maka intinya supply-nya sedikit, demand-nya besar gitu. Supply-nya sedikit, permintaannya besar, maka harga akan naik gitu. Makanya ketika dia beli 2 kali lipat, dia bisa jual 3 kali lipat, bisa jual 4 kali lipat. Logika bisnisnya jalan. Lalu kemudian Sayyidina Utsman mengatakan, wah, cuma 2 kali lipat, maaf, sudah ada yang lebih daripada itu. Lalu kemudian mereka bernego lagi, kalau begitu 3 kali lipat. Sampai mereka berani bayar 3 kali lipat harganya. Kamu beli berapa, saya bayar 3 kali lipat. Masya Allah, Sayyidina Utsman cuma 3 kali lipat. Ada yang sudah nawar lebih dari itu. Masya Allah. Kaget, 2 kali lipat. Tidak mau, 3 kali lipat. Siapa yang berani menawar lebih daripada 3 kali lipat? Ada yang dari itu. Ada Sayyidina Utsman bin Affan. Apa yang terjadi? Sampai di kota Madinah, beliau mengatakan, siapapun yang nawar kepadaku, ada yang lebih dari 3 kali lipat? Tak ada yang berani. 4 kali lipat? Tak ada yang berani. 5 kali lipat? Nggak ada yang berani. Sungguh sudah ada yang menawar saya lebih daripada itu, 10 sampai 700 kali lipat. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh harta yang dia bawa, yang rasa sekitar 1.000 ekor unta itu, Masya Allah, dia infakkan kepada orang-orang yang sedang berada dalam kesulitan pada masa itu. Masya Allah, ini luar biasa. Bagaimana kemudian dia menganggap dunia ini. Kan kita senantiasa berpikir, alladzi jama'a malan wa 'addada. Dunia ini kita kumpulkan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ujung-ujungnya masuk kubur. Dan tidak ada yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu tidak ada manfaatnya itu, harta yang berlimpah, rumah yang megah,
mobil yang mewah, ratusan hektar tanah, tak ada manfaatnya ketika itu. Illa biqalbin salim, kecuali hati yang kemudian datang kepada Allah dengan penuh keislaman. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka fokuslah kepada tujuan akhir. Bukan berarti kemudian kita meninggalkan dunia, tapi pandanglah dunia dengan hina sehingga dia akan datang kepada kita dengan hina. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kalau kita meraih dunia dengan segala upaya ikhtiar kita dan kemudian kita menjadikannya dia tujuan, maka dia akan semakin berat kita raih. Capek kita bekerja untuknya dan kita diperbudak oleh dunia. Tapi andaikan orientasi kita akhir, tidak kemudian kita menginginkan dunia itu, maka dia akan datang kepada kita bertubi-tubi, berlipat-lipat, dan dia tetap hina di hadapan kita. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ini yang kemudian harus dibangun di dalam kehidupan kita. Kesederhanaan, dan kemudian bagaimana kita senantiasa senang berbagi kepada orang lain. Ya, bagaimana ketika ada peluang-peluang kebaikan, kita ambil peluang-peluang kebaikan itu. Ya, karena yang kita inginkan adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di akhirat, kebaikan-kebaikan akhirat. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita juga melihat bagaimana perkataan para ulama tentang dunia ini. Salah satunya adalah Hasan al-Basri, seorang ulama sufi, yang beliau menyampaikan bahwa kita ini di dunia ibarat kumpulan hari. Ya. Ibarat kumpulan hari. Ketika kemudian satu hari berlalu dalam kehidupan kita, maka sudah hilang sebagian dari kehidupan kita. Bayangkan bahwa kita ini adalah sosok yang kullu nafsin dha'iqatul maut. Sosok yang tidak akan pernah abadi, di mana kita akan mengalami kehidupan dan saat itu pasti akan datang. Ya. Dan ketika kita melewati satu hari dalam kehidupan kita, itu artinya bagian-bagian kita sudah kemudian berkurang satu persatu sampai pada akhirnya kita akan habis. Dan juga kemudian kita tahu bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjelaskan kepada kita semua bahwa jangan pernah kemudian kita betah di dunia ini. Ya. Kenapa? Karena dunia yang kita tempati saat ini bangunannya akan roboh. Itu yang pertama. Kemudian penghuninya akan meninggal dunia. Kemudian semuanya akan sirna. Ya, semuanya akan habis. Jadi sangat rentan dunia ini. Ya, coba bayangkan bangunan yang kita punya, sebut saja gambarannya sebagai sebuah rumah. Rumah itu akan roboh. Ya, kemudian penghuninya akan wafat, akan meninggal. Kemudian ya segala sesuatunya semua akan sirna. Semua akan sirna. Maka kembalikan tentang hakikat dunia ini kepada bagaimana syabakatan lisaydil akhirah. Bagaimana dunia ini menjadi sarana kita untuk meraih kemuliaan akhirat. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Saya sudahi saja. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.